2WD1. Hai guys, nama gua Atta, 2WD1. Halo semuanya, kenalin nama gua Salman dari kelas 2WD1. Definisi dari pertanyaan tadi yaitu kemampuan berkomunikasi di era digital. Menurut gua, definisi skill komunikasi di era digital ini mampu untuk menemukan, mengevaluasi, berbagi, dan juga membuat konten menggunakan perangkat digital kayak komputer, juga handphone. Skill komunikasi di era digital menurut gue adalah kemampuan kita menyampaikan pesan melalui media digital. Bukan hanya berbicara, tapi juga mencakup menulis dan juga skill mendengarkan. Di mana kita itu bisa mampu berinteraksi dan berkomunikasi secara efektif seperti media sosial WhatsApp, Line, dan Instagram maupun Twitter. Kalau menurut gue itu adalah kemampuan individu untuk bisa berkomunikasi dengan orang lain melalui media digital seperti email, WhatsApp, video, poster, dan lain-lainnya. Skill komunikasi ini bagi gue penting karena bisa membantu mencari informasi yang kita butuhkan. Contohnya, seumpama kita membutuhkan pom bensin di daerah A, kita tidak tahu di mana, terus kita bisa menggunakan internet karena komunikasi bukan hanya dengan sekedar ngomong one by one, tapi kita dengan membuat video, ada orang membuat video, itu bisa termasuk dengan komunikasi di era digital sekarang. Kemampuan berkomunikasi secara efektif sangat penting dalam hubungan interpersonal dan juga dalam memperluas jaringan. Tidak hanya itu juga, dunia bisnis juga berperan penting di era digital ini. Mengapa skill komunikasi di era digital ini penting? Karena sebagian besar dari interaksi kita banyak dilakukan secara digital. Kemampuan menyampaikan ide, mendengarkan audiens, dan juga menulis dapat berpengaruh besar terhadap aspek kesuksesan di masa depan kita. Menurut saya sangat penting karena kalau kita berkomunikasi dengan baik di zaman sekarang itu, kita bisa terhubung dengan orang-orang random dan memungkinkan kita untuk berpartisipasi dengan berkembangnya dunia komunikasi. Karena kita sebagai manusia itu adalah makhluk sosial dan ditambah dengan media digital yang semakin berkembang, itu semakin memudahkan kita untuk saling berinteraksi dengan orang lain. Maka dari itu kita membutuhkan skill berkomunikasi yang bagus agar kita dapat menyampaikan informasi dengan baik. Meningkatkan kreativitas dan inovasi. Manfaatnya kita dapat memperluas jaringan, dapat membangun personal branding, dan juga memperluas prospek kerja yang baik. Manfaat yang kita dapatkan dalam berkomunikasi dengan baik dan efektif juga bisa dapat memperbesar peluang kita dalam dunia karir dan juga memperbanyak teman kita maupun koneksi kita. Yang jelas skill komunikasi itu bagus ya buat CV, banyak dicari di pekerjaan dan organisasi gitu. Karena skill komunikasi itu kan memudahkan kita untuk bisa berinteraksi dengan orang lain dan memudahkan kita bekerja sama dengan orang lain juga. Gimana caranya buat tingkatin skill? Yaitu untuk mengikuti perkembangan teknologi. Salah satu caranya itu adalah kolaborasi dengan profesional digital, gabung dengan komunitas profesional digital, dan kita juga bisa mendapatkan wawasan baru dan membangun jaringan yang berharga ini. Caranya yang pertama adalah dengan aktif berinteraksi di media sosial, kemudian meningkatkan kemampuan dengan menulis dan membaca konten yang positif, dan juga mendengarkan dengan penuh perhatian saat berkomunikasi online. Ada banyak sih cara biar bisa meningkatin skill komunikasi gitu kan. Salah satunya kita bisa mulai dari membaca gitu. Dengan kita membaca itu bisa menambah wawasan kita terhadap kosakata. Dan yang paling penting itu kita harus praktek. Kita harus mencoba buat ngobrol, interaksi sama orang lain gitu ya, agar kita bisa mudah buat memahami orang lain juga. Kalau saya sendiri sih lebih ke arah sering-sering aja dulu untuk berkomunikasi melalui dunia digital dengan orang-orang terdekat melalui WhatsApp, Line, Instagram maupun media sosial lainnya.
Terus kita juga harus up to date dalam perkembangan dunia dan tren yang terus berkembang. Skill komunikasi ini bisa membantu banget dalam perkembangan, membantu buat karirnya, itu gue setuju banget. Iya, bisa banget, bisa ngebantu banget. Misalnya itu bisnis juga terpengaruh dengan adanya skill komunikasi di era digital ini. Menurut gue sangat membantu banget sih, karena dengan aktif di media sosial dan juga punya skill komunikasi itu dapat membangun kolaborasi dengan tim yang lainnya. Menurut saya sih sangat membantu dalam dunia berkarir, apalagi sekarang kan dalam dunia karir itu sendiri komunikasi nomor satu yang bisa memudahkan kita dalam mempromosi diri sendiri dan juga menaikkan reputasi kita. Dalam pekerjaan itu biasanya kita kerja dalam sebuah tim gitu kan. Skill komunikasi itu penting agar kita bisa membangun kesan yang baik terhadap reputasi kita gitu. Dan juga itu memudahkan kita untuk berinteraksi dengan orang lain dan bekerja sama dalam pekerjaan. Kalau untuk tantangannya yaitu gimana caranya kita interaktif dari buat manggil audiensnya supaya mereka juga enjoy dengan pembuat kita. Gue ada 5 tantangan. Yang pertama itu adalah konvergensi media tradisional dan digital. Terus juga yang kedua ada bentuk komunikasi interaktif. Yang ketiga, informasi sekarang itu mengalir dengan cepat dan gratis. Yang keempat, segala sesuatu didukung oleh teknologi, dan yang terakhir itu kecepatan perubahan dan kecepatan respon. Tantangannya adalah kita kurang bisa memahami dan juga melihat nuansa dan intonasi komunikasi secara online. Pasti banyak sekali ya tantangan dalam mengembangkan komunikasi di dunia digital sendiri, karena apabila kita berkomunikasi dengan seseorang di digital seperti WhatsApp, Line, dan lain-lain, kita juga tidak tahu apa yang lagi mereka rasain, mimik muka mereka seperti apa, intonasi suara mereka juga. Jadi komunikasi kita seperti banyak sekali yang salah arti ataupun miskomunikasi. Ada banyak sih tantangan dalam mengembangkan komunikasi di era digital ini. Salah satunya mungkin kesalahpahaman ya, karena ini di media digital, kesalahpahaman itu sering banget terjadi. Gimana sih cara ngatasin tadi? Itu gunakan platform yang informatif dan interaktif. Salah satu cara untuk mengatasi itu semua adalah memahami media sosial dan alat komunikasi digital. Pelajari berbagai platform media sosial dan alat komunikasi digital yang ada, kayak email, pesan instan, video konferensi, dan lain-lain. Untuk tantangan overload informasi, cara mengatasinya adalah dengan kita harus lebih kritis lagi dalam mencerna informasi, dan juga kita harus memastikan bahwa sumber informasi yang kita dapat itu jelas dan baik. Ya, untuk mengatasi tantangan yang tadi sih lebih banyak berkomunikasi saja, latihan sama teman atau keluarga terdekat seperti sebelumnya, dan juga mungkin sering-sering menggunakan emoticon. Untuk mengatasi tantangan itu kita bisa mulai dari mengatur informasi dengan baik. Terus kita juga harus bisa menyampaikan informasi itu dengan baik juga, dengan singkat dan jelas. Kemudian juga kita harus lebih sensitif, lebih empati gitu, agar kita bisa memahami orang lain dengan baik juga. Aku setuju banget dengan komunikasi yang akan terus berkembang. Ya, pasti skill komunikasi akan terus-menerus akan berkembang seiring dengan perkembangan teknologi dan tren komunikasi itu. Pasti banget sih, menurut gua pasti bakalan terus berkembang. Skill komunikasi di dunia digital ini ya pasti bakal terus berkembang, apalagi dengan banyaknya berita-berita dan tren-tren yang lagi hits sekarang ini, sehingga kita terus perlu memperbanyak pengetahuan dan keterampilan kita. Pasti banget sih, karena dengan seiringnya perkembangan zaman, maka skill komunikasi kita juga harus beradaptasi untuk mengikuti zaman tersebut.
bisa memberikan kita informasi bertukar pikiran, ataupun kita sebagai teman chat dan lain sebagainya. Pun bahasa Inggris yang baik dan benar itu sangat amat penting di era digital saat ini, dan juga memberi wawasan yang luas dan memudahkan beraktivitas dengan dunia internasional atau kita berkomunikasi dengan orang asing. Menurut gua menguasai bahasa asing itu merupakan keuntungan yang besar ya, karena pertama kita bisa memperluas jaringan, jadi lebih luas lagi karena internasional, dan juga kita bisa mendapatkan informasi yang internasional juga. Bahasa asing sendiri menurut saya itu sangat penting di dunia digital sekarang, apalagi kalau kita yang mau berkomunikasi dengan orang di luar negeri, dan juga sangat membantu sekali apabila kita mau bekerja di luar negeri. Menguasai bahasa asing itu penting ya, karena itu bisa memperluas jaringan sosial kita, dan juga itu bisa mempermudah kita untuk berinteraksi dengan orang lain dengan secara lingkup global. Pesan dari aku yaitu untuk mencapai kesuksesan di dunia digital yang luas dan dinamis. Pesan gue buat kalian semua itu adalah jangan meremehkan pentingnya mengembangkan komunikasi di era digital ini. Pesan gue untuk kalian semua, khususnya buat diri gue sendiri juga, jangan remehkan skill komunikasi. Apalagi di era digital yang sangat canggih ini, karena saingannya berat. Pesan saya itu sendiri buat kalian semua, mengembangkan komunikasi itu sangatlah penting di dunia digital saat ini, karena dengan kita berkomunikasi secara baik dan efektif memperbesar chance kita dalam berkarir dan juga menjadi kunci kesuksesan bagi diri kita sendiri. Oke, kalau dari gua, karena skill berkomunikasi itu salah satu skill yang paling penting ya buat kita agar kita bisa berinteraksi dengan orang lain secara baik di dalam pekerjaan maupun di kehidupan bermasyarakat, maka dari itu kita harus mengasahnya. Kemudian juga yang terpenting, karena seiring berkembangnya zaman, teknologi informasi itu semakin maju, semakin berkembang, maka juga skill berkomunikasi kita juga harus ikut beradaptasi dengan perkembangan teknologi tersebut. Terima kasih. Oke.